asal caranya tepat, itu bisa merubah sebuah kebijakan. Ya, merubah sebuah kebijakan. Terus terang, saya sering melakukan sebisa saya. Sebisa saya. Tapi dengan bahasa yang antum pilih. Ya. Orang kalau dengar kalimat haram, haram, ya, itu baginya anti sekali. Siapa ya? Anti. Ya, atau bilang bid'ah, bid'ah. Anti. Tapi kalau bilang ini tidak sunnah nih Pak. Oh iya itu tidak sunnah ya Ustaz. Iya selesai. Tapi bilang bid'ah. Dia sudah dapat apa namanya, sudah dipompa orang. Kalau ada yang bilang bid'ah berarti ahli bid'ah katanya. Yang suka ngomong-ngomong bid'ah, 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 penjualan bid'ah katanya. Kan itu. Kan tukang bakso. Apa dia bilang? Bakso, bakso, bakso kan? Ahli bid'ah. Tentu bid'ah. Makanya antum dituduh ahli bid'ah jadinya. Kalau jangan ucapkan yang tak orang suka. Yang penting sasaran kena, dari arah manapun antum menembak. Kan itu yang penting. Sah? Jangan sasaran tak kena tapi tembakan dah banyak. Kita sudah menghabiskan banyak peluru tapi satu pun dah kena. Biarlah setengah peluru kalau boleh. Ya, tapi kena. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan hati Allah, hikmah di dalam masalah ini sangat dibutuhkan. Nabi SAW adalah contoh terbaik kita. Berapa banyak klausul perjanjian yang merugikan, tapi beliau punya pandangan jauh ke depan. Sekarang bunyinya rugi, ternyata kita diuntungkan. Mau tahu? Belajar sirah Nabi SAW. Belajar sirah maksud saya bukan menghafal angka-angka atau menghafal nama-nama. Namanya Muhammad, nama ayahnya Abdullah, nama neneknya datuknya nama Abdul Muttalib. Taib. Nama istrinya Khadijah, nama Aisyah dan seterusnya. Itu tidak apa-apa dihafalkan bagus. Cuman makna dari sirah itu yang jarang diungkap oleh orang. Bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi mentarbiyah, bagaimana Nabi berkeluarga, bagaimana Nabi berekonomi, bagaimana Nabi bermasyarakat. Itu yang kadang orang-orang hebat pun kadang tidak bisa mengetahui makna-makna ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tak sholat pasti akan jauh dari hidayah. Karena dia tak pernah meminta. Kita aja yang meminta setiap hari kadang berat juga sih. Berat juga ketika dia harus memilih antara hidayah atau meninggalkannya. Yang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tajarrud lil haqq. At-tajarrud lil haqq, yaitu melepas segala kepentingan di dalam mendapat hidayah. Sebab kalau masih terkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok atau etnis dalam menerima masuk hidayah, maka hidayah itu susah masuk. Apa sebab? Ya, antum pasti lebih percaya dengan yang ada di depan daripada yang belum tentu nampak. Sah? Apa maksud saya? Paham? Anda janjikan ini uang 2 juta Ustaz. Atau tunggulah 2 tahun lagi ya saya kasih 20 juta. Antum terima yang mana? Saya 2 juta, yang 2 juta aja loh Ustaz. Kalau ada rezeki 2 juta saya tunggu 22 tahun lagi. Gitu ya. Nah harus pilih Ustaz. Antum pilih yang 2 juta. Sah? Betul mana? Iya tunggu 2 tahun Ustaz, tak hidup tak ada lagi. Yang kedua tak ada duitnya, tak ada lagi. Kan itu masalahnya. Jadi ketika kita berpikir dengan kepentingan seperti ini, mengurangi keyakinan kepada ilahi Rabbi, kita menyamakan janji Allah dengan janji manusia. Kita menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Padahal andainya Heraklius, kita berandai ini, dia masuk Islam, tidak usahlah dulu dia umumkan. Karena kalau diumumkan nanti bisa didemo oleh orang-orangnya. Dia sembunyikan seperti Najasyi. Tetap jadi raja sampai akhir hayatnya. Dan ketika dia wafat, disolatkan secara gaib oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Najasyi, kenapa dia masuk Islam? Karena dia tahu dan dia tidak memikirkan kepentingan. Bahkan kalaupun memikirkan kepentingan, ada cara, yaitu dengan menyembunyikan keislaman. Sebagaimana dulu juga ada pejabat Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Dia selamat, Fir'aun tak selamat. Ya kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ketika benar-benar serius mencari hidayah, maka kepentingan harus ditanggalkan segalanya. Kepentingan politik, kepentingan kedudukan, makanya kaum muslimin dan muslimat, ya, kalau kita sudah sampai bahwa melepas suatu jabatan itu lebih kita sukai daripada mencarinya, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman, mudah kita mengambil sikap. Makanya ya saya berusaha, ya, kalau untuk mengambil suatu jabatan masih harus mendaftar, masih harus ikut asesmen, masih harus isi formulir, insya Allah saya tidak akan ambil. Antum tidak perlu takut bersaing dengan Ustaz Dasman. Misalnya antum nak jadi kepala dinas, misalnya, atau nak jadi kepala kantor urusan agama Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Ustaz Dasman di situ, tidak usah khawatir, tak akan jadi saingan. Kecuali tidak ada lagi yang mau maju. Tidak ada lagi yang mau maju. Saya disuruh, waktu itu mungkin saya terima dengan sukarela. Tapi kan tidak ada yang seperti itu sekarang kan. Sampai-sampai saya bilang, ya, mau jadi presiden pun saya masih, kalau pakai kampanye, masih pakai baliho, masih pakai kampanye, masih ke tim sukses, saya tak akan maju. Apa sebab? Tidak akan menang kayaknya. Akan menang nampaknya. Pertama, tidak ada duit. Nah, ada sedikit nanti pinjam sama atas ada sini. Ternyata tidak menang. Duduk saya dibuatnya. Akhirnya bukan untuk ceramah lagi, nanti antum dapat jadi tontonan orang di jalan nanti. Nauzubillah. Jelas ya? Nauzubillah. Oleh sebab itu, maka yang kedua, andai pun menang, saya harus mikir bayar hutang. Kan banyak dananya. Beli baliho berapa se-Indonesia? Tim sukses berapa di setiap daerah? Cukup 2 triliun? Ya cukup. Cukup 20? Enggak juga. Terus saya tidak punya uang. Nah, ada yang punya uang siap membantu dengan sukarela. Paham sendirilah itu. Itu urusan. Nah, paham sendirilah. Nah, karena memang kos imigrasi itu memang begitu. Oleh sebab itu, nanti kalau antum duduk, antum pusing juga untuk membayar hutang atau hutang budi ini. Oleh itu makanya antum jangan terlalu banyak tuntutan lah. Ya, jangan banyak tuntutan, karena antum sendiri mau disogok. Datang ini bawa kaos kaki, terima juga. Datang ini bawa kena, diambil juga. Datang bawa kaos bekas, diambil juga. Kaos bekas pun diambil itu. Habis itu harap pemimpin tidak korupsi. Awak aja yang milih korupsi dari awal. Ya kan? Ada yang bawa kaos, terima kan? Ada yang bawa kaos kaki, diambil juga kan? Ada bawa sejadah, diambil juga. Semuanya tentu berharap dipilih. Siapa yang antum pilih? Siapa yang antum pilih? Yang paling teringat. Nah, yang paling teringat. Apa yang paling teringat? Serangan? Enggak, bukan serangan fajar. Ada yang lebih bahaya lagi, serangan zuhur. Itu enggak paham itu. Yang masyhur itu serangan fajar. Masyarakat rata-rata kena. Mau nerima, habis itu minta pejabat nak korupsi, antumnya korupsi. Ini kan korupsi itu. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak halal antum terima. Ya, tidak halal antum terima. Itu kaum muslimin semua rahmati Allah SWT. Jangan terlalu banyak tuntutan ya. Mereka memang susah bergerak. Sebab apa? Banyak yang harus diinikan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka menghilangkan segala kepentingan yang mengitari kita menjadi salah satu sumber kita mudah menerima hidayah. Sebab apa? Hati itu akan lapang, tidak terlalu banyak bertimbang.
Makanya faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang ingin Allah beri hidayah, lapang dadanya. Lapang dadanya karena tidak ada beban-beban syubhat, tidak ada beban-beban kepentingan. Tapi selama kepentingan masih ada, baik kepentingan menjaga nama baik dan ketokohan, seperti tokoh-tokoh adat seperti Abu Talib tadi. Ya, selama masih ada kepentingan mempertahankan kekuasaan, padahal andainya dia masuk Islam, mungkin dia berkuasa juga. Sah? Ya, karena Nabi janjikan, kalian tetap dengan kedudukan kalian. Kalian seraja, jadi raja, tidak ada masalah. Tetapi mengikuti Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang mulia di masa jahiliyah, setelah Islam tetap mulia. Kepala suku Aus dan Khazraj tetap pada kedudukannya. Abu Bakar, Umar, Utsman tetap dengan kehormatan yang mereka miliki. Mereka tidak direndahkan dengan Islam. Tetapi banyak orang khawatir, bila saya ngaji, saya tidak akan lagi dapat puji-puji. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, karena waktu sudah habis, saya ambil yang besar-besarnya saja. Yang ketiga adalah biasakan mencari ilmu yang sahih. Karena ilmu yang sehat itu berbuah amal. Tapi ilmu yang tidak sehat itu batangnya meranggas. Tidak ada buahnya. Cerita retorika, betul. Bisa berceramah dengan retorika, betul. Nampak kecerdasannya. Tapi pas amal, disuruh sholat jemaah. Gimana hukum sholat jemaah? Kan sunan. Akhirnya dia sendiri jarang berjemaah. Hari ini kita banyak bisa memberi contoh. Kita bisa menunjukkan contoh, tapi kita jarang bisa jadi contoh. Berapa banyak dai, ya, kalau memberikan contoh kebaikan mantap. Misalnya tentang kedermawanan, Masya Allah, ada Abu Utsman, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdurrahman bin Auf. Pas giliran ada sumbangan, tengok nama kita tidak ada masuk, dimanapun tak ada masuk sama sekali. Berarti hanya memberikan contoh, tak bisa contoh. Tentang isar, mengutamakan orang lain. Orang lain diutamakan. Pandai semuanya membaca ayat wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Fasih. Tapi pas ada giliran suatu jabatan, lebih duluan pula berlomba daripada yang lain, bahkan lebih tidak sehat dari yang lain. Ini mohon maaf, sampai sekarang gara-gara demokrasi yang salah terap, sampai ke memilih organisasi keilmiah, keulamaan pun jadi rebutan hari ini dengan cara yang tidak sehat. Sampai antara alim si fulan sudah berkelahi sama si ulama si fulan. Apa sebab? Karena kedudukan dan jabatan. Berarti antum tidak mengamalkan ilmu. Bahwa kalau ulama itu dulu saling tolak menolak untuk beri fatwa, saling tolak menolak untuk menerima jabatan. Sekarang saling menolak supaya saya dapat jabatan. Kawan ditolaknya supaya kawan terjatuh dia dapat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini tanda ilmu tidak bermanfaat. Nah, menuntut ilmu pada yang seperti ini akan melahirkan orang-orang seperti itu pula. Karena guru selalu lebih besar perannya, pengaruhnya pada murid, bahkan lebih besar pengaruh orang tua kepada anak sendiri. Bagaimana gurunya seperti itu? Tentu tidak sama dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam, segala hal yang bukan merupakan kekhususan dirinya, dia akan berikan lebih dulu kepada para sahabatnya. Tapi kalau sudah kekhususan tidak mungkin. Saya di Rasul yang lain, kalian aja di Rasul ini tidak bisa. Karena ini bukan pilihan Nabi alaihissalatu wassalam. Coba kalau diserahkan ke lain jadi Rasul, kacau agama ini. Nah, seperti orang Syiah yang ingin mencoba pula menjadikan para imamnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ilmu yang sahih akan terlihat, nampak. Apa ilmu yang sahih? Semuanya seperti kata Imam Ahmad, Ahlus sunnah la ya'lamu illa sunnah. Ahlus sunnah itu tak tahu kecuali sunnah. Berakidahnya apa sunnahnya, beribadahnya apa sunnahnya,
Beramal sampai cara menggarut kepala, kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kau bisa tak garut kepala kecuali pakai sunnah, ada dalilnya, jangan garut dulu sebelum dapat dalilnya. Makanya Ahlus Sunnah itu berilmu dulu baru beramal, berilmu dulu baru berdakwah. Jangan diamalkan dulu, nanti dalil gampang dicari. Sehingga itulah yang terbit akhirnya tidak boleh katakan orang kafir itu orang kafir. Sebab Allah bilang lakum dinukum waliyadin. Ketika ditanya di surat apa? Di surat Al-Kafirun, surat tentang orang-orang kafir. Apa awal ayatnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Allah bilang, hai Muhammad, katakan wahai orang-orang kafir. Allah suruh rupanya bilang orang kafir. Dia bilang enggak boleh. Dalilnya Quran. Apa sebab? Karena dia tidak memahami seperti yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula sebagian yang mengatakan bahwasanya para ulama belum mensyarah Al-Qur'an dan hadis secara sempurna. Awak tanya ada berapa kitab hadis yang kau tamatkan sayang? Dia bilang belum satu pun kitab tafsir yang tamat, belum satu pun kitab hadis yang tamat. Kalau gitu di mana antum menilai? Kan katanya semua ulama belum mensyarah Al-Quran dan hadis dengan sempurna. Di mana bisa menilai? Dia saja tidak baca satu kitab tafsir, tak ada yang tamat. Akhirnya dia penilai. Tidak ada dalam tafsir itu katanya. Antum sudah baca tafsir belum? Belum. Gimana dapatnya tidak ada itu? Antum tidak tahu bukan berarti tidak ada. Rupanya dapat dari seorang profesor yang S1-nya filsafat, S2-nya Fisipol, S3-nya humaniora. Lalu bicara tentang tafsir dan hadis. Karena dia profesor. Itu masalahnya. Makanya saya katakan, tidak semua orang cerdas itu berilmu. Tetapi semua orang berilmu mesti cerdas. Ilmu itu, kalau kecerdasan itu ibarat bejana. Ada yang kosong nyaring bunyinya. Kan begitu? Kaleng kosong nyaring bunyinya, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau yang berisi tidak berisi, yang berisi tidak berisi. Kalau tong kosong, atau tidak tahu tong kosong, saya tolong ambilkan tong satu saya biar tahu orang. Ada satu yang berisi, mana yang ribut pasti yang tong kosong yang nyaring bunyinya. Berapa banyak orang bicara tentang agama, dia tidak ngerti agama itu, tidak ngerti dia untuk urusan yang mendasar saja, solat aja tidak tahu dia bagaimana solat berjamaah kalau jemaahnya satu orang. Saya sudah saksikan sendiri, dia solat jemaahnya satu orang, ya jemaahnya di mana berdiri kalau satu orang? Samping kanan. Tidak tahu dia di mana berdiri jemaahnya, di belakang. Di belakang. Padahal kalau dia tahu ada yang sholat di belakang, dia harus menyuruh orang maju. Oh, tidak boleh bergerak dalam sholat Ustaz. Antum tidak tahu kalau bergerak untuk kemaslahatan sholat dibolehkan. Misalnya bunyi nanti HP antum lupa matikan ringtone, apa namanya ringtone namanya? Ya, nada ininya. Kan banyak pula yang lupa dalam sholat itu. Kadang dangdut pula isinya, na'udzubillah. Sepanjang sholat orang berdangdut. Tidak dimatikannya. Tidak dimatikannya. Apa masalahnya? Takut menggerakkan tangan di waktu sholat. Dia tidak takut orang berhibur, bergoyang kaki. Apalagi kalau imamnya tak bagus pula suaranya. Kalah sama suara penyanyi tadi, na'udzubillah. Akhirnya orang lebih cepat mengikuti lagu daripada mengikuti imam. Na'udzubillah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, sepanjang solat berbunyi, itu kami alami solat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan solat malam tu 2 rakaatnya kan lama tu, setengah jam 2 rakaat, setengah jam lagu India. Sampai Syekh Huzaifi marah malam itu. Dia sampaikan, keras dia memperingatkan, karena yang mungkin kalau lagu India kan orang India kan, orang India itu mazhab Hanafi gerak sekali aja batal solat. Untung kita mazhab Syafi'i sampai 3, dia sekali aja sana. Makanya ketika bunyi HP-nya diam aja, dia dibiarin aja, mati hidup lagi, mati hidup lagi sampai selesai solat.
Saya takut yang orang-orang India yang paham lagunya, hendak goyang dia di dalam salatnya. Nauzubillah. Di Masjid Nabawi kan sensitif sekali mikrofonnya. Ma'asyiral kiram. Itu yang ketiga. Yang ketiga ya, menuntut ilmu yang sahih. Karena yang tidak sahih pasti tidak menghasilkan. Ibarat pupuk, pupuknya yang sesuai. Kalau tidak mati tumbuhannya. Maka ambil dari sumber yang asli, Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman mereka yang dapat rekomendasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang amalan yang diterima, yaitu as-sahabatul kiram wa man tabi'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Barangkali sampai di sini yang dapat saya beri. Mudah-mudahan tuan-tuan walaupun tidak memuaskan, tapi mudah-mudahan tidak mengecewakan lah. Ya, kalau mengecewakan saya tambah lagi. Nah, cukup sampai di sini. Katanya ada sisi tanya jawab juga ya. Hah? Oh, ada 5 menit lagi rupanya. Alhamdulillah. Ini apa isinya? Untung udah baca? Sudah? Sulit apa enggak? Kalau sulit saya enggak buka. Hah? Sulit apa enggak? Sulit? Enggak usah kita jawab. Ya Allah ya Rabbi. Memang bacanya aja udah sulit. Bismillah. Barakallahu fik wa barakallahu fik. Ustaz. Apa ini? Pertanyaan saya. Bagaimana caranya kita agar konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Jawabannya pendek apa panjang? Nah, mau yang pendek apa yang panjang? Pendek aja lah. Saya paham loh. Hari ini hari dinas. Kita banyak yang SH nih, sopir harian. Ngantar anak. Nah. Hari libur hari ini? Enggak kan? Tanya. Agar konsisten. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, apa kegiatan yang setiap orang ikhlas melakukannya setiap hari? Tak ada bosan, tak pernah dipaksa. Apa kegiatan antum selepas ini? Antara anak sekolah terpaksa tuh. Kalau ada yang ngantar yang lain, antum tinggalkan. Ini tidak bisa diwakilkan. Antum semangat terus melakukannya. Sempat istri antum bilang, bang, aku yang ngakar kandah, adinda yang ngantar anak ya. Senang luar biasa, ya kan? Antum tak akan marah. Tapi kalau yang satu ini sempat ditiadakan, panitia kena marah sama antum kadang-kadang. Apa itu? Ya Allah ya, tidak ada yang tahu. Hah? Makan. Makan. Ada nggak yang tak suka rela makan tiap hari? Hah? Ada tonton yang kalau setiap makan dipaksa terus, yang merasa berat. Ada nggak? Tidak ada. Semua kita dengan senang hati makan. Bahkan kalau sempat tidak ada makan, demo. Kan itu ya. Dia orang demo itu kan karena susah makan rata-rata. Betul kan? Kemana Pak? Kerja. Kenapa kerja? Cari makan. Iya kan? Semua cari makan. Nah, kenapa kita dengan senang hati makan? Tanpa disuruh, ikhlas luar biasa. Kenapa? Dan konsisten. Nah, konsisten. Sah? Konsisten makan. Apa sebab? Satu, karena kita butuh. Karena kita butuh. Kenapa kita butuh? Sebab kalau tidak makan lapar. Kalau tidak lapar nanti kita kena penyakit. Kalau tidak makan lapar ditahan nanti naik asam lambung, kena penyakit mah. Sah? Jelas? Nah, andainya antum bisa menjadikan beramal seperti salat ini
atau beramal menuntut ilmu, mencari nafkah sebagai kebutuhan pokok, antum pasti konsisten. Kalau antum makan takut meninggalkannya karena takut sakit, binasa jasad kita, antum harus paham pula bahwa kalau kita tidak beramal, rusak jasad, rusak ruh kita. Makanya orang yang sudah tahu ini, insya Allah dia pasti istiqamah dalam beramal. Karena kita tidak mau rusak, kita tidak mau sakit. Makanya orang-orang yang jarang beribadah, dia tak akan merasa ringan badannya, tidak merasa ringan hatinya, akan sempit selalu. Nengok orang rajin sholat, dia yang jadi yang meriang. Kan gitu Pak. Tengoknya anak muda banyak mengaji, anak muda rajin ke masjid. Apa katanya? Ngapain pula masih muda-muda sudah ke masjid? Akhirnya datang, ini jangan-jangan kaji baru ini, jangan-jangan aliran baru. Ada sebuah daerah kaum muslimin, sebuah daerah, tidak usah saya sebut namanya, nanti tuan-tuan tahu sendiri aja lah. Nah, kalau ada di daerah itu, di tempat itu, bukan daerah lah, di tempat itu, satu tempat di kampung itu, kalau sempat ada masjid yang azan 5 waktu sehari semalam tertuduh aliran sesat. Apa sebab? Orang di kampung itu jemaahnya hanya Jumat saja. Jadi ngomong orang kampung, lain pula orang tuh katanya ada ajaran baru. Kenapa? 5 kali Jumat sehari katanya. 5 kali Jumat sehari. Subhanallah, saya tidak membayangkan ada kejahilan umat seperti ini hari ini. Dengan media keterbukaan seperti ini, ternyata tidak ada jaringan kayaknya di kampung tuh. Jadi dikiranya sholat Jumat 5 kali sehari. Tentu tuduhannya apa? Aliran sesat. Iya, saya tengok katanya. Orang-orangnya berjenggot, katanya. Cingkrang katanya. Oh, itu yang disebilang sama si fulan itu ya katanya. Ciri-ciri teroris itu adalah rajin ke masjid, rajin baca Quran, celana cingkrang, berjenggot. Oh, udah sampai pula ke kampung kita aliran sesat tuh. Jadi kiranya aliran sesat. Ditambah pula ngajinya. Ngajinya nanti di mana Allah pula. Datang pula ustaz-ustaz pembawa subuhat. Ustaz-ustaz yang pembawa fitnah. Hati-hati, orang itu bila berkuasa katanya. Nauzubillah. Ini orang pendusta luar biasa yang seperti ini kaum muslimin dirahmati Allah. Sampai ada mengatakan belajar kitab tauhid itu melihat ciptakan zombie-zombie dan sebagainya. Auzubillah. Dia tidak pernah haji, tidak pernah umrah. Bahkan orang Indonesia berlomba pergi haji. Kemana? Ke negeri yang mereka tuduh kalau belajar akidah seperti itu akan membantai orang. Coba tengok jemaah haji nanti semua ada yang ketakutan. Tidak punya TV kabel tuan-tuan. Parabola nggak ada di sini. Sempat dah nonton sekali jemaah haji, tapi yang lain jangan nonton jemaah haji. Antum tengok, pernah tidak nengok jemaah haji lari sana, lari sini, lari seperti film zombie? Ada nggak? Apa yang terlihat? Senyum yang mekar, wajah yang cerah, berhimpit-himpitan pun tapi hatinya lapang. Karena nyaman dengan pelayanan orang-orang yang mereka curigai sebagai aliran yang kejam. Tuh percaya juga jemaah pada ustaz-ustaz pembawa syubhat itu. Kalau mereka berkuasa kita dibantainya, auzubillah. Ini orang-orang seperti ini memang buta kayaknya ini, buta walaupun bergelar dai sebagainya. Orang-orang buta yang seperti ini, buta hatinya sehingga mata pun tak berguna lagi. Nauzubillah. Kita kaum muslimin boleh berbeda, boleh tak sependapat, tapi jangan memfitnah. Sebab fitnah itu tanggung jawab hukumnya besar. Tapi kalau antum berbeda pendapat kan biasa aja. Saya katakan Allah di atas, antum bilang di mana-mana, itu urusan antum. Tapi jangan memfitnah. Jelas? Oh, jelas selesai kita. Kan baru satu nih.
yaitu jadikan amal itu sebagai kebutuhan pokok. Kalau tidak kita laksanakan, kita akan sakit. Kalau sudah sakit, tidak nyaman kita. Nengok orang sehat, kita hasad. Nengok orang taat, kita anggap orang sesat. Ya sah? Nengok orang rajin baca Quran, kita bilang ini ajaran syaitan. Lihat orang belajar tauhid, kita anggap mereka berbuat syirik dan sebagainya. Apa sebab? Karena kita sakit, tidak konsisten dalam beramal saleh. Yang kedua, gimana kita nak konsisten? Manusia ini memang kuat kalau bersama. Maka amalan-amalan yang berat selalu dalam Islam dianjurkan bersama dikerjakan. Zikir berat, enggak, maka zikir selalu dilaksanakan sendiri-sendiri. Salat berat, enggak sepakat nampaknya. Saya enggak ada berat Ustaz. Berat. Allah yang bilang wa innaha lakabirah. Ini macam-macam sosok enggak berat antum. Padahal panjang dikit imam udah mulai gelisah. Iya kan? Besok ganti imam nih katanya. Padahal tambah satu ayat cuma dari biasanya. Iya kan? Besok kalau Ustaz itu ceramah jangan suruh jadi imam lagi enggak katanya. Sudahlah suaranya serak-serak kering. Tambah pula ayatnya panjang. Nah, berat salat. Makanya disyariatkan bersama. Puasa berat enggak? Syekh, puasa berat enggak? Berat. Sampai-sampai orang mengeluarkan statement yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Kenapa? Yang dominan kayaknya yang bukan puasa. Sekarang ini yang dominan yang bukan puasa, sehingga yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa. Betul itu. Iya saya. Saya pernah musafir di bulan puasa. Memang orang musafir boleh tidak puasa ya, Masya Allah. Di lounge saya tinggal, karena lama nunggu 4-5 jam, jadi masuk lounge saya kan. Jadi di situ, Masya Allah umat Islam, Masya Allah, tidak ada yang puasa satupun kayaknya yang di lounge itu. Dan hebatnya, yang Muslim makan tak ada permisi sama awaknya. Oh, padahal pici haji, pakai jubah kan. Tapi yang non Muslim permisi dia, maaf Pak ya, saya makan ini. Jadi kayaknya orang yang non Muslim lebih menghormati orang puasa daripada orang Muslim. Sebab apa? Yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Inilah kesalahan kita. Kalau puasa itu berat, maka dikerjakan bersama-sama. Hari raya berat enggak? Salat hari raya berat kalau sendiri. Enggak mungkin antum salat sendiri hari raya. Makanya disunahkan berjamaah. Bangun masjid berat apa enggak? Berat, makanya kita adakan penggalangan dana bersama. Jarang orang yang bisa bikin masjid sendiri kan, makanya bersama-sama. Makanya yang berat-berat biasanya dipikul bersama-sama. Maka kita perlu rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang dekat yang senantiasa beribadah dan beramal saleh. Karena al-mu'minu mir'atu akhih. Mukmin itu cermin bagi saudara yang lain. Dalam hadis walaupun disusikan ulama sahih atau tidaknya, al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Orang mukmin itu kuat dengan saudaranya. Cukup dua aja. Cukup dua aja. Yang ketiga, antum semakin punya keahlian, semakin ringan mengerjakan. Ilustrasi, ada sebuah kapal membawa orang-orang kaya di dalam kapal pesiar, mati mesinnya keempat-empatnya. Tentu nakhoda kan bingung, sebab ini orang-orang berada di dalamnya. Namanya kapal pesiar. Tidak diperbaiki tim medis, tim apa? Tim teknisi dan turunkan tidak bisa dihidupkan. Akhirnya dibuat pengumuman, siapa yang bisa membantu menghidupkan mesin kapal, saya berikan $200.000.
Kan sedikit bagi orang kaya. Tapi bagi yang miskin kayak kita, sedikit apa banyak ya? $200.000 berapa duit? Payah ngitungnya, tidak pernah ngitung saya. Nah, sekitar 3 miliar kan? Ya, Masyaallah kiram. Rupanya ada seorang ahli di dalamnya. Di dalam itu, ambil dia, saya berikan kepada saya sebuah ember. Penokok bahasa kaminya. Kalau sini apa? Palu ya. Palu. Nah, dia ambil pergi kamar mesin. Pokoknya hidup mesin. Hanya kapten tidak mau bayar. Masa kayak gitu dapat $200.000? Ya saya menokok ini karena keahlian kalian dah pusing 7 keliling nggak bisa. Sah? Berapa banyak tim dokter turun 7 tim spesialis. Tidak selesai. Bawa ke 1 orang dokter yang punya keahlian yang tak dimiliki oleh yang 7, selesai. Iya kan? Sah? Berhak nggak dapat bayaran lebih? Berhak. Ringan dah bagi dia, lebih ringan bagi yang lain. Karena apa? Keahlian. Oleh sebab itu selalu menambah keilmuan kita. Ilmu itu semakin banyak, semakin mudah cara kita untuk mencari peluang-peluang amal. Misalnya dulu kita nggak tahu bahwa dakwah itu pahalanya besar. Dan tidak mesti jadi ustadz semuanya. Antum bisa ngajak teman ngaji, Masya Allah istiqamah dia, antum dapat pahala dia. La yahdiyallahu bika rajulan khairun min humurin na'am. Jelas ya? Subhanallah. Sebagian ringan, maka rajin selalu di majelis ilmu. Yang keempat, ingat upah kita besar. Upah kita besar. Kalau sadar upah besar, antum terlihat orang bekerja, ikhwan, akhwat, berangkat sebelum subuh, pulang menjelang larut malam, sah? Padahal upahnya sedikit. Iya. Masuk rekening 3.500.000 itu kredit. Habis itu bunyi lagi notifikasi debit Rp3.498. Berapa tinggal? Tinggal 2.000. Baru di awal bulan sudah kena debit. Tapi walaupun itu semangat bekerjanya luar biasa. Sampai berkelahi pula sama suami kadang dengan istri. Tidak siapkan sarapan mah. Nanti terlambat kerja apa katanya? Terlambat kerja untuk gaji yang segitu. Bagaimana kalau seandainya kita sadar upah kita? Solat subuh ini sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW tak mau meninggalkan solat sunat fajar sekalipun musafir. Sekalipun musafir. Sunat lalu dia tinggalkan. Nah kalau tahu pahalanya besar, tahu upahnya besar, penghasilan kita bertambah, pasti kita semangat. Makanya setelah mengaji tadi dan tahu ilmu yang sahih, kita lihat orang yang mengamalkan, maka sudah banyak masjid dibangun oleh satu orang. Satu orang yang bangun sebuah masjid. Ya misalnya di Arab Saudi, masjid nomor 3 terbesar setelah Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dibangun oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Ar-Rajihi, pendiri Bank Ar-Rajihi itu, dengan kapasitas hanya 70.000 orang. Masjid ini berapa kapasitas? Nggak, saya tidak tahu mana yang lebih besar maksudnya. Ini masjid ini berapa kapasitasnya? Ada 80.000. Kurang 02. Nah, masyaallah kiramnya 70.000 lengkap dengan mustausab, dengan apa namanya, kliniknya yang lengkap, lengkap dengan guest house-nya, lengkap dengan salah istimaan, apa istilahnya itu, auditorium untuk acara-acara keislaman, lengkap semuanya. Dan tidak ada kota infak yang berjalan. Ya, tahu kota infak yang berjalan, yang beroda tuh. Kadang khatib sedang khutbah banyak kotanya. Subhanallah. Dan yang lebih kecil-kecil itu rata-rata. Apa sebab? Karena kaji yang benar menghasilkan amalan yang benar. Saya nak tanya ke antum untuk mengetahui apakah mereka berilmunya menghasilkan atau ilmu kita yang lebih banyak menghasilkan. Saya nak tanya,
Mana yang lebih banyak? Orang di Arab, misalnya Arab Saudi ya, membangun masjid di luar negeri, atau orang luar negeri yang nyumbang bikin masjid di Arab Saudi? Ya, kenapa? Karena mereka kaya. Banyak orang kaya di negeri kita. So, banyak orang kaya di negeri kita. Tapi tak pernah terdengar nyumbang masjid di Arab. Di Arab. Jarang. Tapi orang sana, ya, karena di sana masjid sangat banyak. Karena setiap orang ingin bangun masjid. Kenapa? Karena dia yakin man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini masuk ke lewang hati yang paling dalam sehingga berbuah amal yang nyata. Bahkan dia banyak mereka berlomba bangun masjid di seluruh negara-negara. Sampai di negara non-muslim pun mereka bangun masjid. Berarti nampak hasil ilmunya tadi. Antum ketika datang bulan Ramadan, pernah kita kirim perbukaan ke sana? Hah? Untuk kita aja tidak cukup kan? Bukan kita tidak kaya, cuma tidak berkah. Apa sebab? Mungkin wallahu alam kita masih tetap harus belajar dan belajar. Mereka dulu juga kering kerontang, tidak ada. Cuman setelah mereka kembalikan Islam ke seperti di zaman awal, yang menjadi Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jelas ya? Jadi perlu selalu mengupdate dan mengupgrade ilmu kita yang sahih tadi, dan perlu kita jadikan atau kita ketahui dengan ilmu itu bahwa upah kita sangatlah besar, rugi kalau kita tidak beramal. Terjadi panjang juga jadi jawabannya. Itu yang pendek itu. Dan terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sampai jumpa kembali di surga nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pengurus Masjid Riyadh Raudhatul Jannah yang telah berkesempatan, semoga menjadi pahala petunjuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Dukung media Muaz agar terus dapat menyebarkan manfaat untuk kaum muslimin.